nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari tansah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di hari ini kita telah melewati hari Id kita. Telah masuk di hari-hari tasyrik, hari di mana kita dilarang untuk berpuasa. Dikarenakan hari tasyrik merupakan hari digunakan untuk bersenang-senang menikmati daging kurban kita ataupun daging hadiah kurban ataupun sedekah daging kurban. Sehingga selain untuk bersenang-senang dengan daging kurban tadi, tujuan utamanya ialah agar mensyukuri dari nikmat Allah mempermudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Ketika tubuhnya cukup terisi dengan daging kurban, tidak puasa, sehingga badannya mampu untuk mewujudkan kesyukuran yang hakiki. Kesyukuran hakiki tidak sekedar ucapan alhamdulillah, akan tetapi kesyukuran yang hakiki ialah kenikmatan yang ada dari sekujur tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, khatib senantiasa mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan waktu-waktunya, umurnya untuk senantiasa mentaati perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan suatu nasihat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berpesan dalam kitabnya Al-Fawaid
anfa'un nasi laka rajulun makannaka min nafsihi hatta tazarra'a fihi khairan aw tasna ilaihi ma'rufan fa innahu ni'mal auni laka ala manfa'atika wa kamalika, hingga akhir. Manusia yang paling bermanfaat bagi dirimu, diperhatikan, ialah seorang laki-laki yang menjadikanmu itu berharga bagi dirinya. Kenapa? Dia mampu membantumu agar engkau senantiasa berbuat baik. Maka sesungguhnya pertolongan Allah yang paling kuat, sebaik-baik pertolongan Allah atas kita ialah Allah menjadikan orang tersebut sebagai teman dekat kita. Karena apa? Bisa menjadikan kita seseorang yang senantiasa melakukan kebaikan. Dan sebenarnya, kata beliau, kemanfaatan yang paling hakiki ialah justru dirimu atas dirinya. Jadi kalau dia mampu menjadikan Anda orang baik, itu yang paling besar manfaatnya bukan kita, tapi justru dia yang paling mendapatkan manfaat. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, ya, jadi yang baik itu bukan yang ditolong, justru yang menolong. Karena kebaikan itu sebenarnya timbal balik. Ya. Misal seseorang mendoakan orang lain dalam keadaan orang lain tidak tahu, ya, maka malaikat Jibril atau Allah mengatakan apa? Engkau semisal dengannya, ya. Engkau akan mendapatkan semisal dengan doamu atasnya. Dan seburuk-buruk seseorang, kata beliau, kebalikannya, ialah seseorang yang menjadikanmu orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seburuk-buruk laki-laki, seburuk-buruk teman. Punya teman kalau awake dhewe sakjane niku wonge menengan. Gak tau neko-neko. Tapi nek ketemu dheweke iku malah mudah kok maksiat, mudah. Nah, ini sejelek-jelek teman. Fa innahum aunun laka ala mudaratika wa na'sika. Sesungguhnya laki-laki itu ialah orang yang paling mudah mempermudah Anda untuk bermaksiat. Maka ini seburuk-buruk laki-laki. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, permisalan seseorang yang duduk atau permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ialah seseorang yang duduk, permisalannya seperti orang yang pedagang minyak wangi dan tukang pandai besi. Ini perbandingan antara teman baik dan teman buruk. Jadi salah anggapan seseorang sing penting awake dhewe. Tidak sesederhana itu. Almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan almaru ala dini khalilihi, di atas agama teman baiknya. Jadi baik tidaknya, buruk tidaknya agama seseorang itu kaitannya dengan teman baik di sini, khalil. Itu sangat berpengaruh. Tidak bisa, dewi-dewi tidak bisa. Kecuali kalau niat kita untuk mendakwainya, itu beda juga. Tapi ini berteman. Kata Nabi apa? Apabila engkau berteman dengan penjual minyak wangi, ya, bisa jadi engkau membelinya
dengan harga murah koncone dhewe. Atau engkau bisa apa? Diberi. Yang pertama diberi, yang kedua membeli. Atau kalau tidak diberi, tidak membeli, cukup sekedar duduk di dekatnya itu sudah mampu wangi. Berbeda kalau seseorang duduk dengan tukang pandai besi. Okay. Kalau tidak kecipratan, ya, percikan-percikan api tadi, bolong kelambina dhewe. Kalau tidak demikian akan membuat bau yang tidak sedap. Bau sangit nih istilah orang Jawa. Ada madharatnya, ada atsarnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, manfaat mudarat teman baik, soleh, ataupun teman yang jelek itu sangat nyata dan bisa masuk ke segala aspek. Baik dari tingkat urusan dunia, bertemu dengan teman dekat dulu SMP, sekedar nemeni apa? Sekedar nemeni nyicipi minum alkohol sambil main judi. Nauzubillah. Ya, ada gerbekan Anda ikut dibawa. Baik dari urusan akhlak, muamalah, ibadah, apalagi masalah akidah. Hati-hati. Jangan seseorang mengambil teman dekat itu orang-orang liberal, orang-orang yang anti-Islam, walaupun Muslim. Hati-hati, karena ini akan berpengaruh. Dan saya akan fokus satu contoh saja keterkaitan bukti kalau teman itu bisa menggeret seseorang ke neraka selama-lamanya, tidak hanya sekedar sementara. Artinya dia bisa mengeluarkan seseorang atau menjadikan dia sebagai seorang non-muslim. Dalam kitab Sahih disebutkan dari Musayyab Ibnu Musayyab an abihi, yakni Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, dari ayahnya. Beliau menceritakan lama hadarat Abu Thalib bin al-wafat, ketika Abu Thalib, siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi. Ya, ini saudara kandungnya Abdullah. Jadi pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Ali. Ketika datang sakaratul maut kepada Abu Thalib, maka datang membesuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Ketika Nabi hendak menjenguk pamannya, maka di situ sudah ada dua orang pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy. Siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallahi. Ini sudah sakaratul maut. Sakaratul maut itu bayangkan orang yang sakit keras seperti di ICU itu. Sudah sulit untuk berucap. Maka Nabi mengatakan, wahai pamanku, monggo mengucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membelamu nanti di akhirat, sebagaimana pembelaan beliau Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling berjasa, dua orang yang paling berjasa perjuangan Nabi hingga dikejar-kejar hampir dibunuh. Masalah pendanaan semuanya ialah dua orang, Khadijah dan Abu Thalib. Dan orang yang paling mencintai Nabi ialah Abu Thalib dari kalangan laki-laki. Dan dia mengakui kalau agama Muhammad ini benar. Maka seketika Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan,
Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad SAW mentalkin Abu Thalib, maka dua orang sahabatnya ini berkata, "Kowe ora seneng karo agamane Abdul Muthalib, agama kemusyrikan, agama kesyirikan." Fa'aada, maka Nabi pun mengulangi kalimat yang sama. Ini faidahnya, seseorang itu kalau nalkin, kalau dia belum mengucapkan la ilaha illallah, jenengan ulangi terus. Ya, kalau mentalkin orang yang hampir meninggal, kalau dia belum mengucapkan la ilaha illallah, ulangi terus. Tapi nek wis muni la ilaha illallah dheweke, jenengan diam, udah diam. Diam. Dah pokoknya dinteni sak meninggal. Tapi kalau dia terus ngomong liyane nek, ulangi lagi. Karena apa? Akhir kalam seseorang itu apabila la ilaha illallah maka dia masuk surga. Akan tetapi karena pengaruh dari dua orang ini, ya, Abdul Muthalib mati dalam keadaan enggan, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la astaghfiruna laka ma lam unha anka. Saya pasti akan memintakan ampun kepadamu wahai pamanku seandainya tidak dilarang. Maka turun ayat langsung seketika, maka nanil nabiyin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu aula qurba. Tidak sepantasnya, tidak boleh bagi nabi ataupun orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, enggak boleh. Meskipun dia termasuk karib kerabat yang dekat. Maka kita bersyukur kalau orang tua kita itu bisa meninggal dalam keadaan muslim, meskipun muslim biasa. Kita bersyukur. Aku lu kalian hadza astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Dalam syarah Kitab Tauhid, Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan beberapa faedah dari hadis tadi. Yang pertama ialah bolehnya seseorang mengunjungi orang yang sakit meskipun dia non muslim, tapi dengan syarat idza rujiya islamuhu, jika ada kemungkinan kita bisa mendakwai dia supaya masuk Islam. Kalau tanpa ada tujuan dakwai Islam, tidak boleh seseorang menjenguknya. Jadi harus ada niatan seperti itu. Kecuali lagi kalau dia masih kerabat, karena masih ada hak kerabat meskipun dia non muslim. Faedah yang kedua ialah ini kesesuaian dengan tema khutbah. Teman yang jelek itu ialah bisa memudaratkan seseorang, bahkan bisa menjadikan seseorang kekal di neraka. Pelajaran yang ketiga ialah keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, dan kita senantiasa berdoa meminta pertolongan kepada Allah dan senantiasa ngamalke la ilaha illallah. Kalau orang itu mengamalkan, tidak sekedar mengucapkan tapi mengamalkan kalimat la ilaha illallah walaupun mengucapkan juga, iya, maka insya Allah akan dipermudah kita. Benar-benar kita benci kepada kemusyrikan, benar-benar kita mendakwahkan tauhid, ngajak-ngajak tauhid. Faedah yang keempat ialah haramnya seseorang memintakan ampunan kepada orang non muslim yang sudah mati.
yang sudah mati, meskipun orang tua kita. Dan yang terakhir ialah bahaya seseorang mengedepankan adat istiadat, mengedepankan kearifan lokal yang bertentangan dengan syariat dibandingkan syariat itu sendiri. Hati-hati. Bukan artinya Islam menentang adat kearifan lokal, tidak. Akan tetapi kearifan lokal, adat istiadat yang tidak bertolak belakang dengan Islam, maka ini kita disuruh untuk melestarikannya selama tidak bertentangan. Ya, sebagaimana dulu para sahabat juga masih melestarikan kebaikan-kebaikan zaman dahulu, seperti memuliakan tamu dan lain-lain. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam khutbah kali ini, sehingga mari kita senantiasa selektif, ya, pilih-pilih dalam hal berteman, apalagi yang masih bujang dalam hal mencari pasangan hidup, ya, atau dalam hal jenengan kalau yang sudah keluarga mencari nanti menantu, ya, cari orang yang soleh, ya, orang yang soleh. Insya Allah nanti ada keberkahannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum min dhabihatina wa dhabihatikum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika